Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan hadis berikutnya, agak mirip dengan hadis sebelumnya karena di sini disebutkan yukshafu an saqin, berikutnya juga. Hadis yang ke-32, al-haditsu tsani wa tsalatsun. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, ini bagusnya An Abi Hurairah qala ya. Idza apabila jama'allahu Allah mengumpulkan al-ibadah para hamba fi sa'idin pada dataran wahidin yang satu, nada munadin menyerulah seorang penyeru. Liyalhaq hendaklah bergabung kullu qaumin setiap kaum bima kanu ya'budun dengan apa yang dulu mereka sembah di dunia. Fayalhaqu kullu qaum maka bergabunglah setiap kaum bima kanu ya'budun dengan apa yang mereka dulu sembah. Kalau menyembah berhala-berhala, maka gabung dengan berhala-berhala. Menyembah matahari, gabung dengan matahari. Menyembah arca, gabung dengan arca, dan seterusnya. Wa yabqan nasu dan tersisalah para manusia ala halihim atas kondisi mereka. Maksudnya orang-orang beriman ini yang mereka tidak berpindah tempat, masih berada di tempatnya masing-masing, tidak bergabung kemanapun juga. Fayatihim maka Allah datang pada mereka, fayaqul maka Allah bertanya, ma balun nasi dhahabu. Kenapa kondisi manusia itu sudah pada pergi? Wa antum hahuna. Sementara kalian kok masih di sini, nggak pergi. Padahal sudah diperintahkan untuk gabung kepada Tuhannya masing-masing. Fayaquluna maka mereka mengatakan, nantadhiru ilahana. Ya kami menunggu Tuhan kami. Belum muncul. Yang muncul itu ya matahari dan sebagainya. Nah, Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala belum terlihat. Maka kami tunggu. Fayaqulu maka Allah berkata, hal ta'rifunahu? Apakah kalian mengenali Allah Subhanahu wa taala? Fayaquluna maka mereka menjawab, idza ta'arrafa ilaina apabila dia mengenalkan dirinya kepada kami, maksudnya menampakkan dirinya sesuai dengan bentuknya yang apa namanya? Dengan rupanya yang asli, maka arafna kami mengetahuinya. Fayakshifu lahum an saqih maka Allah pun menyingkap untuk mereka dari betisnya Allah Subhanahu wa taala. Fayaqauna sujudan maka mereka pun tersungkur dalam keadaan sujud. Fadzalika maka itulah qaulullah taala kalam Allah taala yauma yukshafu an saqin pada hari disingkap dari betis, berarti maksudnya adalah betisnya Allah Subhanahu wa taala. Wa yud'auna dan mereka diseru ila sujud untuk sujud kepada Allah, fala yastati'un maka mereka tidak mampu sujud. Ini maksudnya adalah orang-orang munafik yang tidak mampu sujud. Jadi ringkasnya, setiap yang menyembah selain Allah di akhirat kelak disuruh gabung bersama apa yang mereka sembah selain muslim dan munafik. Maka mukmin dan munafik ini mereka tidak bergabung kemanapun juga karena tidak ada yang disembah oleh mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang muslim, orang mukmin dan munafik ini menunggu sampai Allah datang. Nah, begitu Allah datang, menampakkan dirinya dengan menyingkap betisnya Allah Subhanahu wa taala, dan ini menunjukkan bahwa Allah memiliki betis. Apabila kita meyakini hadis ini sahih ya, maka dan Allah itu tidak serupa dengan apapun juga, maka pada waktu itulah manusia kemudian terpecah jadi dua. Yang mukmin bisa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, yang munafik pengen sujud tapi tidak mampu. Itulah makna fala yastati'un. Mereka tidak mampu, yaitu tidak mampu untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa orang yang beriman mampu sujud sementara munafik tidak mampu sujud? Padahal sama-sama mereka di dunia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya adalah karena orang munafik sujudnya bukan dari keyakinan mereka, bukan dari iman mereka. Yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka sujudnya hanya karena riya saja, bukan karena Allah. Nah, orang-orang yang beriman karena sujudnya karena Allah, maka sampai di akhirat pun mereka bisa sujud karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semua kita termasuk orang-orang yang pada waktu itu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dimasukkan ke dalam jannah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Ya baqa tersisalah kullu munafik setiap orang munafik, fala yastati'u maka dia tidak mampu ayyasjuda untuk sujud. Nah, tidak mampunya orang munafik untuk sujud ini kenapa? Ini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain bahwa punggungnya munafik itu menjadi kaku sehingga tidak bisa tidak bisa disujudkan, tidak bisa tersungkur untuk sujud.
Hadis riwayat Bukhari, fayasjudu lahu kullu mu'min wa mu'minah, setiap mukmin dan mukminah sujud, fayabqa kullu man kana yasjudu fid dunya riya'an wa sum'ah. Tersisa orang-orang yang sujud di dunia karena riya dan pengen didengar, ya, sum'ah, yaitu orang-orang munafik. Fayadhhabu liyasjud, maka dia berbuat ingin sujud, fayaudu dhahruhu tabaqan wahida, maka jadilah punggungnya itu satu lapis, yaitu yang tidak bisa bergerak. Kalau tubuh manusia yang normal kan, punggungnya itu terdiri dari beberapa bagian, ya, ada dagingnya, ada tulangnya dan sebagainya. Tidak satu lapis yang tidak bisa bergerak seperti misalnya apa, kayu dan sebagainya. Nah, maka punggung mereka diubah oleh Allah menjadi satu lapis sehingga tidak bisa bergerak sama sekali. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Tidak bisa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma kemudian yaquduhum, Allah menggiring mereka orang-orang beriman tadi ilal jannah, kepada jannah. Hadis ini diriwayatkan oleh Darimi. Muhakkiknya mengatakan bahwa sanadnya sahih dan hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih. Tapi saya pilihkan lafal ini, yaitu lafal Darimi, karena lafalnya lebih bagus untuk kita pelajari ini. Lafal sahih Bukhari dan sahih Muslim ada perbedaan sedikit dari apa yang tertera di sini. Kemudian dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, kata-kata fayukshafu an sakin atau fayukshafu lahum an saki. Allah menyingkap dari betisnya. Kata-kata ini menurut sebagian ulama tidaklah sahih. Al-Ismaili ketika meriwayatkan hadis ini, dia mengatakan bahwa kata-kata an saqihi ini adalah nakirah. Nakirah maksudnya lafalnya mungkar, tidak sahih dari Nabi SAW. Lah yang sahih bagaimana? Yang sahih sebagaimana riwayat yang lain, ya, an saqin fayakshifu lahum an saqin, atau fayukshafu an saqin. Kata Ismaili, inilah yang sahih dan inilah yang sesuai dengan kalam Allah dalam Al-Qur'an. Fayukshafu an saqin tadi. Nah, maka kalau dikembalikan kepada ayatnya yang mengatakan yauma yukshafu an saqin, bukan saqihi, bukan betisnya Allah, maka berarti ke makna awal yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi bukan berarti Allah menyingkap betisnya, tapi itu maksudnya adalah kedahsyatan urusan yang disingkap pada hari itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu saja kalau kita meyakini bahwasanya kata-kata saqihi ini sahih, karena kata-kata yukshafu lahum an saqihi ini ada dalam Sahih Bukhari. Dan sebagaimana kita tahu bahwa hadis-hadis Sahih Bukhari dari awalnya sampai akhirnya semuanya sahih menurut mayoritas para ulama kita rahimahumullah taala. Nah, kalau kita meyakini hal tersebut, berarti boleh saja kita mengatakan bahwa ini berarti yakshifu lahum an saqih, Allah menyingkap betisnya Allah Subhanahu wa taala, dan itulah tanda bahwasanya itu Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu itu ketika Allah datang kepada mereka dalam bentuk yang lain, maka Allah bertanya, "Loh, kenapa kalian tidak sujud kepada saya? Saya ini Allah." Nah, maka orang-orang beriman mengatakan, "Na'udzubillah, saya tidak akan sujud kepada Anda. Anda itu siapa?" Karena Allah menampakkan diri bukan pada zatnya yang asal sebagaimana yang sudah mereka pernah lihat sebelum kejadian tersebut. Nah, setelah Allah singkapkan betisnya, baru mereka mengetahui bahwa inilah Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu saja hadis-hadis seperti ini jangan sampai kita mengira bahwa Allah seperti manusia. Betisnya itu di bawah, yaitu di kakinya itu. Kemudian betisnya itu adalah bentuknya seperti betis manusia. Tidak seperti itu, ya. Ini hadis-hadis tentang sifat seperti ini kita harus kembalikan kepada kalam Allah di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un, surat Asy-Syura ayat 11. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita terima apa adanya. Nabi mengatakan Allah menyingkap betisnya, selesai. Kita terima, kita sampaikan apa adanya. Allah menyingkap betisnya. Adapun bagaimana itu ditunggu saja nanti di alam akhirat. Kemudian faedah berikutnya, hadis ini menunjukkan fadilah sujud. Bahwasanya orang-orang yang sujud di dunia karena Allah Subhanahu wa taala, maka nanti dia akan dimasukkan ke dalam jannah setelah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah menampakkan diri kepada mereka. Karena itu semakin banyak kita melakukan sujud di dalam salat maksudnya, maka akan semakin banyak kemuliaan yang kita dapatkan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah engkau sujud satu kali sujud kecuali Allah tinggikan derajatmu." Karena itu para ulama berselisih pendapat lebih utama mana, ya, salat sunnah dengan memperbanyak sujud meskipun rakaatnya pendek-pendek, ataukah
Salat sunnah dengan berdiri yang panjang, membaca suratnya lama, tentu saja rakaatnya jadi sedikit, lebih sedikit, dan sujudnya jadi lebih sedikit. Diperselisihkan oleh para ulama. Karena adanya hadis-hadis yang menunjukkan fadilahnya sujud yang sangat banyak. Tapi juga ada hadis yang menunjukkan fadilahnya berdiri membaca Al-Quran di dalam sholat kita dengan berdiri yang lama. Itu masalah khilafi. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu soleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.